Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan. Yang mana saudara kita yang lain ada yang sudah Allah panggil dahulu, ada yang masih Allah beri sakit. Mari kita doakan sama-sama saudara kita yang Allah beri sakit, Allah sembuhkan segera dan bisa merasakan dan bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salat berserta salam tak lupa pula, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki akhir-akhir Ramadan nanti, ada sesuatu yang masih menjadi kebiasaan di kalangan kita. Apa itu? Mempercantik di hari lebaran nanti, agar Ramadan ini benar-benar menjadi klimaks di akhir, dan nantinya di hari lebaran kita bisa merasakan kecantikan kita. Maka menurut para ulama ada beberapa yang harus kita persiapkan untuk itu. Apa itu? Yang pertama, membersihkan hati. Nabi SAW bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa di jasad itu ada segumpal daging yang mana jika ia baik, baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Maka ketahuilah ia adalah hati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati kita bersih, itu akan mempengaruhi inner beauty kita, kecantikan dari dalam maupun kecantikan dari luar. Salah satu obat penawar stres yaitu hati yang bersih, hati yang ridho akan ketentuan Allah, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang beriman kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52, yang artinya Allah mewahyukan, Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya. Menurut Imam Ibnu Al-Qayyim, tidak ada ruh kecuali di dalam Al-Quran, tidak ada cahaya kecuali meminta cahaya kepada Allah dengan Al-Quran. Jika kita ingin tampil cantik, maka menurut para ulama kita harus membaca dan mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, menuntut ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan ilmu dari kami dan menyampaikan seperti apa yang ia dengar. Menuntut ilmu membuat hati kita bersih, membuat kita tidak gampang stres, membuat kita menambah keimanan kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah. Maka ini juga akan mempengaruhi fisik kita, baik itu dari dalam maupun dari luar. Yang keempat, qiyamul lail. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka dengan itu kita harus kejar dengan semaksimal mungkin. Salah satunya, sebisa mungkin jangan kita meninggalkan qiyamul lail. Imam Al-Hasan pernah ditanya oleh seseorang, mengapa ahli tahajud menjadi orang yang paling baik wajahnya? Lalu Imam Al-Hasan menjawab, karena mereka berkhalat kepada Allah, karena mereka berdua-duaan dengan Allah, dengan cahaya dari Ar-Rahman. Di tengah gelapnya malam, mereka berinteraksi dengan Allah, maka Allah pakaikan mereka cahaya, Allah berikan cahaya untuk mereka. Qiyamul lail memberikan kehidupan untuk badan kita dan membersihkan hati kita. Yang kelima, semua amal soleh
dan kebaikan akan mempengaruhi wajah kita. Menurut para ulama, kebaikan itu akan memberikan cahaya bagi wajah dan hati, bisa melapangkan rezeki dan memberikan kekuatan kepada badan kita. Yang keenam, menjauhi dosa dan maksiat. Dari Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam dosa dan maksiat itu ada noda hitam di wajah. Ini tidak selalu menggambarkan fisik. Bisa jadi dengan wajah yang kusam, tidak enak dipandang, tubuh yang lemah, tidak berkahnya atau berkurangnya rezeki dari Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 106, Allah mengatakan, secantik apapun seseorang, seputih apapun seseorang, sebagaimanapun rupanya, jika ia selalu melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa, ketika di hari kiamat nanti Allah buat wajahnya muram dan hitam pekat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberitahukan kita bahwa ketika nanti menyambut lebaran, kita tidak hanya menyiapkan pakaian yang seragam dan bagus, kue yang enak dimakan, rumah yang indah dipandang. Tapi selain itu, kita harus mempersiapkan diri kita, mempercantik diri kita di hari lebaran nanti dengan kecantikan di dalam maupun kecantikan di luar. Itu aja yang dapat Ana sampaikan. Semoga ini memberikan pelajaran bagi kita dan dapat kita amalkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.